Pulau Bali tak pernah berhenti menyajikan beraneka pesona budaya, adat istiadat, dan upacara rakyatnya. Aktivitas masyarakatnya terus-menerus mempersembahkan beraneka prosesi ritual, budaya, adat istiadat, dan tradisi lokal. Saat ini, aneka ritual upacara rakyatnya datang dari pusat keramaian kota Denpasar, tepatnya berada di Pura Panarajon, Pemecutan Denpasar. Sebuah tempat suci memuja kebesaran Yang Widi telah berdiri megah dan memiliki arti penting bagi umat Hindu. Jadi Pura Panarajon ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Kerajaan Badung dulu. Bagaimanapun juga jasa-jasa keluarga kami dari dan pihak ini sangat berperan. Panarajon adalah picture daripada Betara di Ulun Danau Batur. Jadi kalau kami di Badung ini kalau mau mengadakan satu upacara, tentu kami akan ke penulisan dulu, Panarajon, kemudian baru di Dewi Batur. Panarajon ini berarti satu neraca. Ditulis kita dulu di sana di penulisan, kemudian di Panarajon mana amal kita atau dosa kita lebih banyak. Dengan demikian kita tahu mawas diri. Keadaan ini telah menyedot perhatian umat Hindu untuk memanjatkan bakti atas kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi. Mereka bersyukur tempat suci yang telah lama menjadi dambaan mereka kini telah rampung pembangunannya. Raut kegembiraan terpancar dari wajah mereka karena sesaat lagi pura ini diresmikan melalui tata cara karya memungkah, mupuk pedagingan, lan pedudusan agung. Krama Pengempon Pura Panarajon Pemecutan Denpasar telah lama menantikan kehadiran pura yang bercorak khas ini. Setelah lama belum berlangsung upacara rakyatnya di pura ini, taksu bangunan suci kian memudar. Kini beberapa bangunan pelinggih telah diperbaiki. Pola tata letak bangunan pelinggihnya telah mengalami penyempurnaan. Bahkan terjadi pelebaran areal Trimandala Pura Panarajon Pemecutan Denpasar. Renovasi bangunan pelinggih di areal Trimandala Pura telah berlangsung sejak tahun 2001. Beberapa bangunan suci mengalami pemugaran, semisal Gedong Susunan Agung Dalam Panarajon, Penglurah Mayonsari, tembok penyengker, dan beberapa pelinggih lainnya. Tujuannya agar pura spiritual yang dipancarkannya kian terang benderang menyinari sanubari umat Hindu. Kini berakhir sudah penantian panjang mereka. Bukan waktu yang pendek untuk menyambut kehadiran bangunan suci berwajah baru. Walau wujud fisik baru mereka masih mempertahankan keaslian tradisi warisan budaya leluhur ini. Saat ini mereka berkesempatan melaksanakan suatu prosesi upacara keagamaan, sebuah ungkapan rasa hormat dan syukur atas kebesaran Yang Widi. Sudah cukup lama mereka telah menanti kehadiran upacara rakyatnya, sebuah penantian yang cukup melelahkan, karena seluruh tenaga, pikiran, bahkan anggaran dana telah dipersiapkan untuk menyambut kehadiran upacara rakyatnya ini. Sejak saat itu, Krama Pengempon Pura Panarajon Pemecutan Denpasar sibuk mempersiapkan sarana upekara beserta kelengkapannya. Mereka berkesempatan ngayah, bekerja, dan bergotong royong menyelesaikan sejumlah prosesi ritual keagamaan yang puncak upacaranya berlangsung pada Raino Raspati Paing Wuku Medangsia tanggal 25 Mei 2006. Pemeliharaan fisik bangunan suci beserta pelaksanaan upacara rakyatnya telah menjadi tanggung jawab Krama Pengempon Pura Panarajon Pemecutan Denpasar. Seluruh krama pengempon pura ini berkewajiban ngaturangaya, sebutan khas krama Bali saat mereka berbenah dan kerja bakti bersama dalam menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara rakyatnya. Kini saatnya mereka membaur dan berkumpul mempersiapkan sarana upekara. Membuat sanganan atau jajan untuk keperluan upacara telah dikerjakan.
para perempuan Bali juga berkesempatan ngaya dan bergotong royong menyelesaikan sarana upekara. Apalagi mendirikan bangunan upacara semisal Surya, Sanggar Tawang, Balai Pawedan, Balai Pedanan, dan Nancap Tetaring, suatu bangunan yang bersifat sementara tempat memuja kebesaran Yang Widi. Nuansa kebersamaan kian terasa menjelang berlangsungnya upacara yatnya ini. Hanya bakti kepada Yang Widi dan semangat ngaya telah menjadikan mereka tegar melewati tahap demi tahap setiap rangkaian upacara yatnya. Mereka membangun semangat ngaya atas dasar rasa tulus ikhlas dan telah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Bali. Ini karya puniki ring pura Panarajon Pamecutan. Inggih punika karya agung memungkah Padudusan Agung Memen Pedagangan. Sampun karya puniki memargi saking sanis saru manis suku sungsang matur puning karya. Taler nyukat genah yatnya sampun kemargiang. Somo pon dungulan nancap. Inggih punika nancap seluwing wewangunan sane jagi angen upekara upacara dikiring sewungkon pura Panarajon. Sukre wage kuningan netekan beras, netekan manik galih, tur pengalang sasih. Aplikasi semangat ngaya terwujud saat mereka melaksanakan upacara mentegang beras, pengalang-alang, bakida, sungari, pindekan, dan rare angon. Upacara ini berlangsung pada Raina Sukra Wage Kuningan, tanggal 12 Mei 2006. Upacara mentegang beras berarti prosesi ritual ngelinggihang atau menstanakan Ida Betara Sri Manik Galih sebagai perlambang penguasa beras. Manifestasi kekuatan Yang Widi ini berpengaruh besar terhadap kehidupan umat manusia di muka bumi, karena beras dipandang sebagai kebutuhan pokok yang teramat penting bagi mereka. Melalui upacara ini, mereka berharap selama menjalani masa kehidupan di muka bumi, tidak pernah kekurangan kebutuhan pangan, sandang, dan unsur papan. Taler pengraja karya, pekemit karya sampun kemargiang ring Rahina Sukra Wage Kuningan. Ring redite umanis langkir, nunas tirta pengingsahan. Inggih punika ring tirta sidakarya, tirta empul, tirta selukat, tirta telaga waja, sumur tambangan Badung. Sampun ngemargiang angen pengingsahan. Taler ring somo paing langkir, ngingsah luwiripun nyangling. Ngingsah punika meresihkan seluwing manik pedak manik galih saisen kangen upekara. Sampun kemargiang nyangling artinya ngosot mangda bersih seluwing upekara lan upacara yang sampun kebersihan nike kangen moyasa kerti kangen yatnya ring pura sewungkon pura Panarajon puniki. Nyingsah menjadi salah satu rangkaian upacara yang sangat menarik untuk kita saksikan. Karena saat itu semua sarana upekara berbahan dasar beras dibersihkan. Tujuannya agar sarana upekara tersebut mencapai tingkat kesucian yang optimal. Di saat itu air suci menjalankan fungsinya sebagai sarana pembersih, sehingga sarana upacara itu patut dipersembahkan ke hadapan Yang Widi. Nantinya sarana upekara berbahan dasar beras difungsikan sebagai kelengkapan untuk membuat jajan suci, pula gembal, bagia pula kerti, pembangkit beserta sarana upekara lainnya. Saatnya mereka melakukan persiapan upacara penyucian terhadap sarana pemujaan Yang Widi. Prosesi ritual yang teramat penting ini berlangsung tanggal 17 Mei 2006. Mereka menjalani tradisi yang disebut upacara Melasti Kesigara atau Pantai Kuta. Tujuannya memohon keselamatan dan kerahayuan jagat dengan cara nunas tirta amarta atau air suci kehidupan. Mereka mengambil air kehidupan di tengah lautan, memohon berkah Dewa Baruna sebagai penguasa samudera atau lautan. Umat Hindu meyakini air yang diambil dari tengah lautan merupakan salah satu sumber kehidupan. Melalui upacara ini perlambang kekuatan Ida Betara disucikan, karena mereka meyakini kekuatan air kehidupan memiliki kemampuan memperlini segala jenis kekotoran duniawi. Kekuatan air yakni mampu melebur segala macam mala atau kekotoran duniawi.
Mereka telah menerapkan manajemen sumber daya air versi Hindu. Mereka menganggap pola pengaturan air mampu menganyutkan letah dan menetralkan kekuatan berhawa negatif. Saatnya mereka melaksanakan upacara pakelam. Mereka sangat antusias mengangkat sarana upakara yang syarat muatan beban tenan, hasil bumi dan aneka jenis binatang. Keadaan semakin ramai menjelang pakelam berlangsung, mereka masih bersemangat menjalankan misi spiritual. Mereka mempersembahkan sarana upakara berupa hasil bumi dan sejumlah wewalungan atau aneka jenis binatang. Rasa syukur patut diungkapkan karena melalui pakelam mereka berharap tercipta konsep keseimbangan atau trihita karana. Tujuannya memohon keselamatan dan kerahayuan jagat ke hadapan Dewa Baruna sebagai penguasa segara atau lautan. Upacara Taur Pakelam merupakan salah satu wujud nyata umat Hindu mengharmoniskan kembali daur ekosistem. Sistem ketergantungan ini menyadarkan umat menjaga keharmonisan jagat. Tanggal 21 Mei 2006 menjadi hari yang istimewa bagi Krama Pengempuan Pura Panarajon Pemecutan Denpasar karena saat itu mereka melaksanakan upacara Taur. Sejumlah prosesi ritual telah dijalankan Krama Pengempuan Pura. Mereka mempersembahkan berbagai atribut dan simbol-simbol suci agama Hindu dalam wujud upakara pecaruan setingkat Taur. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Upakara ini berupa sarana dan eteh-eteh perlengkapan yang bermakna memuliakan isi alam semesta ke arah positif. Upacara Taur berfungsi sebagai unsur penyimbang jagat dan tergolong upacara budayatnya, suatu ritus persembahan untuk Nyomnya Butakala. Upacara ini juga bertujuan mengharmoniskan areal pelemahan Pura Panarajon Pemecutan Denpasar. Upacara dilaksanakan agar Nyawidi memberikan perlindungan dan kerayuan jagat terhindar dari bencana atau mara bahaya. Upacara Taur bermakna melenyapkan keserakahan dan menumbuhkan rasa ikhlas. Taur ini bermakna pula meningkatkan dan memuliakan berbagai isi alam semesta ke arah positif, sehingga tercipta keseimbangan ekosistem. Bentuk keikhlasan ini diwujudkan dengan melaksanakan pengorbanan suci terhadap binatang kesayangan. Saat persembahan Taur ini, dasar bewalungan sebagai sadana bakti menggunakan kerbau. Upacara berciri khas kerbau sebagai persembahan suci, bermakna untuk menetralisir kekuatan-kekuatan labir berhawa negatif. Rasa terima kasih mereka juga diwujudkan dengan mempersembahkan seluruh isi dunia berupa sarana upakara. Sarana upakara berasal dari unsur-unsur alam semesta, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Persembahan suci, terutama jenis binatang, merupakan simbol rasa bakti mereka atas kebesaran Yang Widi. Binatang yang dijadikan sarana upakara ini terlebih dahulu disucikan dan diupacarai dalam suatu prosesi ritual yang disebut Mapapada. Upacara Mapapada Taur berlangsung pada tanggal 18 Mei 2006, sementara Mapapada Karya dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2006. Mapapada berasal dari kata pada yang berarti asal mula atau kembali ke dunianya masing-masing. Jadi Mapapada merupakan rangkaian upacara mengembalikan sarana upakara ke sumbernya semula, ide Sang Yang Dewasa. Dalam konsep Hindu, upacara Mapapada bertujuan menyucikan jiwatma binatang dengan mantra atau doa penyupatan agar kembali ke dunianya masing-masing. Saat upacara Mapapada berlangsung, binatang dibalutkan pakaian selengkapnya sesuai dengan jenis, letak, dan warnanya masing-masing. Pemberian pakaian pada binatang merupakan simbol pengembalian roh atau jiwatma binatang ke sumbernya semula, yaitu unsur-unsur Panca Mahabhuta. Upacara Mapapada bermakna pula untuk menyucikan tempat berlangsungnya upacarayatnya. Diharapkan melalui upacara Mapapada, status binatang meningkat kedudukan spiritualnya pada reinkarnasi berikutnya. Catatan sejarah telah tergores dalam sanubari umat Hindu, khususnya Krama Pengempuan Pura Panarajon Pemecutan Denpasar, karena mereka akan melaksanakan puncak karya Memungka, Mupuk Pedagingan, dan Pedudusan Agung. Puncak karya ini berlangsung pada Waraspati Pahing Medang Sia, tanggal 25 Mei 2006.
Puncak karya ring uras pati paing medang sia. Puncak karya Padudusan Agung puniki pengambilnya ni ngemadianing utama saya ngalo ngemadianing. Ring surya mesangar tawang. Ring sor dalam makan kambing, ring peselang kebo. Caru dua ini walik sumpah madya ngangen. Sambi sisi kelot kasih kangin ngangen. Angsa sisi kau ngangen. Kambing sisi kaja ngangen celeng butuan, ring madya ngangen bebek belang kalung. Panca sata sampun ngangen dasar. Pinihrin menak ide betara sinuun, ide pedana sakti alunguh ring dalam tambang Badung. Ide betara sinuun meraka pinaka pedana sunia muput Padudusan Agung ring pura Panarajon kesarangan antuk ide pedana putra ke beji, ide pedana boda dalam ring peserang ide pedana putra ke ide pedana putra Ria Telabah dalam ring ide pedana boda. Inggih punika karya puniki sampun kepuput dalam ring ide pedana dalam ring ide pedana sinuun. Wus sapunika ide wus ngaturang Padudusan Agung. Para dadia sami ngaturang sembah pangabakti. Saatnya mereka melakukan persiapan upacara penyucian terhadap sarana pemujaan Yang Widi. Saat itu sebagian warga mengusung perlambang kekuatan Yang Widi berupa tapakan Ide Betara. Kini saatnya mereka melaksanakan upacara sakral yang disebut memendak Ide Betara Sinuhun atau Ide Pedanda Sunia dari Pura Tambangan Agung. Upacara pemendakan Ide Betara Sinuhun dilaksanakan di areal Jabesisi Pura Panarajon Pemecutan Denpasar. Saat itu Ratu Ayu Pura Tambangan Badung dan Ratu Mayun Pura Pucat Tirte, Banjar Busung Yakau Denpasar juga hadir di Pura Panarajon Pemecutan Denpasar. Tapakan Ide Betara ini diberi nama sesuai dengan karakter dan ciri khas yang melekat dalam dirinya. Perlambang kekuatan Yang Widi ini telah menjadi simbol pemusatan pikiran umat Hindu, karena simbol-simbol suci ini merupakan alat konsentrasi umat Hindu yang mampu memberikan nuansa kesakralan dan religius saat memuja kebesaran Yang Widi. Ring katurang sampun katurang Padudusan Agung, ide betara tedun. Tedun memasar ke panggungan. Ide ring panggungan memasar wasapunika perlingga. Ide betara betari sami sani melinggih driki ring pura Panarajon tedun napak dalam makan kebo sani wenten rike ring peselang wasapunika ide munggah ke peselang dur mejo jiwan. Kini saatnya semua perlambang Ide Betara diturunkan dari parayangan beliau untuk tedun ke Balai Peselang. Disebut upacara Bapa Selang, satu persatu simbolis kekuatan Yang Widi diibaratkan turun ke dunia sebagai pertanda terjadinya prosesi penciptaan kehidupan di dunia. Perlambang kekuatan Yang Widi ini telah menjadi simbol pemusatan pikiran umat Hindu. Karena simbol-simbol suci ini merupakan alat konsentrasi umat Hindu yang mampu memberikan nuansa kesakralan dan religius saat memuja kebesaran Yang Widi. Upacara Ide Betara Tedun ke Balai Peselang merupakan simbol bertemunya dua kekuatan Yang Widi dalam perbau beliau sebagai Dewa Semara atau Dewi Ratih untuk menciptakan dunia beserta seluruh isinya. Bobot filsafat dan ajaran tatwa yang terwujud dalam ajaran cinta kasih telah menjadikan umat manusia makmur, sejahtera dan bahagia dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Melalui upacara kelanjutannya yang disebut Mejejiwan, mengingatkan kita akan awal mula ciptaan alam semesta beserta segenap isinya. Oleh perlambang kekuatan Yang Widi, benih-benih kehidupan yang telah tercipta dihidupkan atau diberi jiwa dengan kekuatan sinar sucinya dalam manifestasi beliau sebagai Dewa Nawasanga. Melalui upacara ini diharapkan umat manusia mampu memanfaatkan segala ciptaan ide Sang Yang Widi untuk menunjang hidup mereka. Ngaturang sembah pangabakti para dadia sami ke Peselang. Ide ngarianan gumi, ide mekardi gumi, ide betara. Wus ide melinggih ring Peselang tur mejejiwan dari ke malih bos-bos jadi ke pedanan medana-dana ide ring para dadia ring para damuh sarang sami ring warga agung tamyak pemecutane. Perlambang kekuatan Ide Betara kembali diturunkan untuk selanjutnya menjalani prosesi ritual yang disebut upacara pedanan. Prosesi ritual ini melambangkan Ide Betara memberikan berkahnya kepada umat manusia
sekaligus merestui pelaksanaan upacara yatnya. Upacara bedanan merupakan bagian dari serangkaian upacara pancayatnya yang digelar pada tingkat pendudusan agung. Menurut pandangan agama Hindu, tubuh manusia terdiri dari unsur-unsur Panca Mahabhuta sebagai personifikasi alam semesta tubuhan alit. Upacara bedanan melambangkan pelepasan diri dari segala sifat-sifat buruk yang sengaja disalurkan dalam upacara ini. Mereka berharap sifat negatif itu sirna sehingga umat manusia menjadi ikhlas dan tidak serakah menjalankan kehidupan ini. Bedanan merupakan berkah Nyang Widi memberikan kesejahteraan kepada umatnya, sehingga saran anugerah Nyang Widi tersebut dapat dinikmati secara adil dan merata. Selanjutnya pada malam harinya mereka melaksanakan upacara penggilen-gilen atau medatengan. Saatnya Tapakan Ida Batara melaksanakan upacara ritual penting yang disebut masolah. Tapakan Ida Batara ini telah ada sejak dahulu dan menjadi warisan leluhur secara turun-temurun. Oleh masyarakat setempat, tapakan ini dipercaya sebagai sumber kekuatan dan mampu melindungi warganya terhindar dari bencana atau malapetaka. Tapakan Ida Batara kental mengandung aspek magis dan religius. Perlambang kekuatan Nyang Widi ini dapat dijadikan sebagai pengikat nilai-nilai spiritual warganya dalam mencapai keselamatan dan kerayuan jagat. Sebagai benda keramat, Tapakan Ida Batara ini perlu dilestarikan keberadaannya sebagai aset kekayaan budaya bangsa yang tak ternilai harganya. Pada Raina Redite Kliwon Pujut tanggal 28 Mei 2006 mereka melaksanakan upacara nyenuk. Nyenuk artinya datang untuk melihat. Nyenuk berarti upacara memendak kembali Ida Batara dengan persembahan banteng penyenuk lengkap dengan persembahan hasil bumi. Berbagai hasil bumi dan simbol suci dipersembahkan sebagai simbol pengharapan umat Hindu mencapai kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan. Sebuah pernyataan syukur dan rasa terima kasih mereka atas limpahan berkah Nyang Widi. Mereka mengusung sarana upacara penyenuk sebagai sebuah perlambang bumi yang bermakna kemakmuran dan kesuburan. Hanya ada satu tujuan dalam benak mereka, menuju Pura Desa, Lan Puseh dan Pasar, sebuah pura berstatus kayangan tiga yang berada di Jalan Gajah Mada dan Pasar. Saat itu, mereka berjalan mengusung berbagai hasil bumi dan simbol suci manifestasi Nyang Widi. Mereka memohon keselamatan dan kerayuan jagat dengan kehadapan Ida Batara menganugerahkan berkahnya. Akan terasa lengkap jika prosesi ritual terakhir juga dilaksanakan. Mereka menyebutnya dengan nama upacara Majarajar atau Nyekar Gunung. Upacara ini berlangsung pada tanggal 6 Juni 2006 di Pura Watu Klotok, Klungkung, karena di tempat ini diyakini sebagai daerah pertemuan antara segara dengan gunung. Sesuai konsep filsafat Siwa, upacara Nyekar Gunung merupakan perlambang Lingga Yoni. Gunung sebagai simbol Lingga Acala, sedangkan segara sebagai perlambang Yase Yoni. Pada hakikatnya, perlambang Lingga Yoni merupakan perwujudan Dewa Siwa sendiri dengan saktinya Dewi Uma. Dewa Siwa dengan sakti beliau telah menciptakan Adi Seruti berupa hasil bumi beserta seluruh isinya untuk mensejahterakan umat manusia. Umat Hindu meyakini segara dan gunung sebagai sumber segala aspek kehidupan. Gunung sebagai sumber alam menampung air, sedangkan segara sebagai sumber hujan. Dari segara dan gunung, umat memperoleh sumber-sumber kekayaan alam. Kekayaan alam ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia di muka bumi. Ini bukan sekedar peran Puri, tapi seluruh masyarakat, khususnya keluarga besar Tan Piak, jadi yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lain. Kami dari Puri Pemecutan sangat berterima kasih kepada segenap masyarakat, khususnya keluarga besar Tan Piak ini. Walaupun keadaannya sederhana, namun demikian kita lihat bersama kebanggaan bisa memugar pura yang begitu megah sekarang ini. Dan tentu bagaimanapun juga di Bali ini terlepas daripada agama dan budaya dan pariwisata kita. Keyakinan kami bahwa mudah-mudahan dengan karya ini, keadaan kita, persaudaraan kita akan tambah erat. Apapun terjadi, dengan kekuatan kita, iman kepada Tuhan, kepada Yang Maha Esa, akan menambah kekuatan kita bersama. Kita lihat dengan sederhana sekali lagi, keberadaan pura ini sangat megah. Dan mudah-mudahan nanti di lingkungan Pusong ini
semua pura-pura akan umat bertambah usuk menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mogi-mogi sinarang sami sewongkon Bali, ring kota Madya Denpasar, para agung pemecutan, para tamyak pemecutan sami, rakat rumakat ngemangguh rahajang dirgahayu dirgause sidaning don dalam makan karya puniki mangda sarang sami rahajang dirgahayu dirgause urip waras. Kini bangunan suci bernuansa harmonis telah terwujud. Melalui sejumlah prosesi upacara, Pura Panarajon Pemecutan Denpasar saat ini telah layak disebut bangunan suci, tempat memuja kebesaran Yang Widi, sebuah pengakuan akan hasil karya keagungan leluhur mereka yang patut dilestarikan oleh generasi penerusnya.